Pemirsa, ratusan warga rela antri berdesakan demi mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat siang ini. Meski kepanasan dan menunggu berjam-jam, ratusan warga rela antri mencairkan BLT Kasra senilai 900.000 di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga tidak putus asa meski harus menunggu giliran panggilan petugas kantor pos. Banyaknya warga yang mengantre ini mengular hingga ke jalan raya, mengakibatkan kemacetan cukup panjang kendaraan yang melintas. Meski bersyukur bisa mendapat BLT sebagai tambahan belanja, warga berharap pemberian BLT dilakukan lebih rapi, yaitu bisa per kelurahan demi menghindari antrian panjang seperti hari ini. Sementara itu, kantor pos hingga 30 November nanti akan terus dipadati warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat dari pemerintah. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan dana sebesar Rp900.000. Warga desa Mandalwani, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat yang didominasi emak-emak berduyun-duyun memenuhi kantor desa untuk mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat sebesar Rp900.000. Untuk Kecamatan Cipatat tercatat ada 2.026 yang mendapatkan BLT Kasra ini. Untuk menghindari penumpukan warga, petugas mengatur jam untuk pencairan, namun banyaknya penerima yang tidak sabar membuat warga berdesakan di pintu gerbang. Bagi warga penerima manfaat, BLT ini dirasakan cukup membantu terutama yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Warga mengaku akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari. Ya, buat kebutuhan sehari-hari. Ini sangat bermanfaat nggak, Bu? Alhamdulillah membantu untuk keperluan pokoknya seperti beli beras, sembako. Di Kota Bandung, warga penerima manfaat sudah mengantri di kantor pos KCU Bandung sejak pagi hari. Dari data PT Pos KCU Bandung, ada 7.233 penerima manfaat yang terbagi ke 9 lokasi. Pembagian BLT Kasra ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga 30 November 2025, dengan total penerima manfaat mencapai 50.700 orang. Warga mendapat BLT Kasra ini sudah terdaftar di data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan wajib membawa KTP asli, KK, dan undangan untuk mengambil BLT. Ya sangat-sangat membantu. Untuk keperluan apa? Ya buat keperluan sehari-hari sama tambah modal gitu kan, ibu jualan. Jualan cilok. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, ratusan warga penerima BLT Kasra di kantor pos Panyambungan harus antri berdesakan di bawah tenda akibat turun hujan saat menanti pencairan dana. Terdapat 30% lebih penerima baru dari jumlah keseluruhan penerima di kantor pos Panyambungan yang mencapai 7.000 lebih. Wajah-wajah baru ini menggantikan penerima lama yang sebelumnya telah dianulir pemerintah dengan alasan meninggal dunia ataupun salah sasaran. Pihak kantor pos menyiapkan 3 loket untuk melayani warga agar lebih cepat dan ditarget rampung dalam 5 hari. BLT Kasra sebesar Rp900.000 dicairkan untuk 3 bulan yang masing-masing per bulannya sejumlah Rp300.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, viral di media sosial, petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasangkan stiker penerima bansos di sebuah rumah di wilayah Ciomas yang bagus dan terparkir mobil mewah. Dinas Sosial Kabupaten Bogor mengklaim sudah mencabut hak milik rumah dan akan memverifikasi lagi data penerima bansos. Inilah video viral saat petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker penerima bansos. Video ini menjadi sorotan lantaran rumah tersebut masih layak huni, bahkan terdapat garasi yang terparkir mobil. Hal ini cukup bertentangan dengan anjuran pemerintah bahwa penerima bansos adalah bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menyikapi viralnya video tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bogor membenarkan jika pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi data untuk penerima bansos baik BPNT maupun bansos lainnya.
kami menerima pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai penerima bansos. Jadi ke depan yang bersangkutan tidak akan terima lagi. Ini langsung kita proses, kita usulkan ke pihak kementerian untuk tidak menurunkan bansos atas nama yang bersangkutan. Kita harapkan ada kesadaran seperti ini diikuti oleh yang lain. Kita harapkan seperti itu. Ada sekitar 100.000 lebih penerima manfaat bansos di Kabupaten Bogor ini yang hingga saat ini akan terus dilakukan verifikasi data. Bagi mereka yang sudah tercatat kategori mampu, maka hak mendapat bantuan sosial akan dicabut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tiba di rumah duka, Ibu Alvaro yang bekerja di Malaysia tidak kuasa menahan tangis mengetahui anaknya tewas dianiaya suaminya yang juga ayah tiri Alvaro. Polisi kini fokus berikan trauma healing pada keluarga Alvaro. Enggak, sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho pecah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Arum tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam didampingi Kapolsek Pesanggerahan. Di balik masker hitam, kesedihan ibunda Alvaro tetap terlihat. Belum bisa banyak jawab. Aja. Makasih banyak ya. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sementara itu, AKP Syala Syah Alam Kapolsek Pesanggerahan menyebut pihak Polsek saat ini fokus kepada trauma healing pihak keluarga dari Alvaro, bocah yang 8 bulan hilang dan ditemukan sudah menjadi kerangka di kawasan Tenjo. Kami biar fokus buat trauma healing kepada pihak keluarga untuk penegakan hukumnya nanti biar dari Polres Metro Jakarta Selatan termasuk Pak Kabid Humas nanti yang lebih detail. Itu. Bakal diambil kapan sih? Ya, pokoknya semuanya nanti runtutannya semua ada di Pak Kabid Humas yang nanti bisa lebih detail menjelaskannya. Segera mungkin, pasti segera mungkin. Dari pihak kepolisian sangat memprioritaskan hal ini, dipasti akan diutamakan. Nanti untuk semuanya terkait penanganan seperti apa itu di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pak Kasat Reskrim nanti mungkin lebih detailnya Pak Kabid Humas akan menjelaskan seperti itu. Kalau shock pasti ya. Shock itu pasti, namanya kehilangan orang yang paling disayang. Jadi kami fokus untuk melakukan pendampingan, berikan trauma healing kepada pihak keluarga. Seperti itu. Nanti kami dari psikologi dari Polres, dari Polda, dari Dokes Polres, Polda juga melakukan pendampingan. Kini Ibu Alvaro diminta untuk menyerahkan sampel DNA guna mencocokkannya dengan jenazah Alvaro. Sementara Muhammad Reza yang merupakan saksi pelapor pembunuhan Alvaro Kiano mendatangi rumah duka untuk menemui ibu, kakek, dan nenek Alvaro. Ia datang dengan tujuan untuk berbelasungkawa dan menjelaskan kronologi awal saat mengetahui kejadian, hingga pada akhirnya ia berani untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Oh iya dong, saya membawa bukti-bukti. Setelah keduanya saya membawa saksi. Bukti apa aja Pak? Rekaman Pembicaraan Bapak dengan ART Bapak? Sama anak-anaknya yang diceritain. Anaknya ART saya yang diceritakan. CCTV mungkin ada Pak? CCTV ini tidak ada. Ya, itu. Ya dari bukti-bukti kecil itu terungkaplah siapa pelakunya dan jenazah di mana. Reza juga menyampaikan bahwa pada saat melaporkan kejadian, ia membawa bukti berupa rekaman kesaksian anak ART-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini polisi akan menggelar olah TKP di lokasi tempat ditemukannya kerangka diduga Alvaro di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Olah TKP diawali di masjid di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, tempat Alvaro diculik ayah tirinya. Berikut laporan jurnalis Hendri Aprila dan juru kamera Rahmat Romadona dan Putra Pamungkas.
Pihak kepolisian akan melakukan olah TKP di Tenjo, tepatnya di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan tidak hanya itu, tentunya berkaitan dengan proses dari tes DNA dan juga pihak kepolisian dari Rumah Sakit Keramat Jati kini telah mengantongi 2 kantong jenazah. Satu diantaranya adalah kantong jenazah yang berisikan pakaian dari bocah yang berusia 6 tahun yang sebelumnya dikabarkan hilang dengan nama Kiano Alvaro, maksud kami Alvaro Kiano, dan kemudian juga dari pihak polisi juga telah mengantongi 2 kantong jenazah yang berisikan pakaian dan juga turang belurang. Dan tentu dari pihak keluarga pun ini ibu kandung dari Alvaro Kiano juga telah melakukan tes DNA yang kemudian nantinya akan ditentukan ataupun akan disampaikan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan hasil tes DNA tersebut. Tentu pihak keluarga mengharapkan dengan hasil tes DNA ini dapat dipercepat agar proses pemakaman dari jenazah Alvaro Kiano ini dapat dilakukan secara dekat-dekat ini, dan kemudian nantinya akan dilakukan pemakaman tepatnya di lokasi ataupun pemakaman di sekitaran dari kediaman nenek dan juga kakeknya yang berada di kawasan Pesanggerahan, tepatnya di Jakarta Selatan. Tentu dalam hal ini dari informasi yang kami terima bahwa pelaku yang merupakan ayah tiri dari Alvaro Kiano ini juga sebelumnya telah dilakukan penangkapan dan kemudian mengakhiri hidupnya di ruang konseling saat dilakukan proses pemeriksaan. Dan tentunya juga di pihak keluarga sampai sejauh ini masih menunggu hasil proses ataupun hasil tes DNA yang dilakukan di Rumah Sakit Keramat Jati. Dari hasil tes DNA ataupun sampel tes DNA dari kedua sampel tes DNA, yakni dari orang tuanya yang nantinya akan dicocokkan kepada jenazah bocah berusia 6 tahun yang sebelumnya dikabarkan hilang, kemudian ditemukan di kawasan Bogor yang bernama Alvaro Kiano. Dari Jakarta, Hendri Afila dengan juru kamera Rahman Ramadona dan Putra Pamungkas, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kita sedang menyaksikan proses olah TKP kematian Alvaro di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui, Alvaro ditemukan meninggal dunia setelah cukup lama menghilang dan dalam proses pencarian oleh pihak keluarga dan pihak kepolisian. Alvaro menjadi korban pembunuhan oleh ayah tirinya, yang mana saat ini ayah tirinya juga telah mengakhiri hidupnya setelah ditangkap oleh pihak kepolisian. Momen penculikan Alvaro sendiri saat itu berada di masjid pada Maret 25 lalu. Saat itu pihak kepolisian melibatkan keluarga Alvaro dan dalam proses pencarian hingga proses olah TKP hari ini. Dan saat ditemukan, Alvaro sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ditemukan kerangka tubuhnya karena dikubur oleh pelaku dalam jangka waktu yang cukup lama. Alvaro dilaporkan hilang sejak 6 Maret 2025 dan pelaku mengakui telah menculik serta membunuh anak tirinya sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan. Yang sangat mengenaskan, selain karena memang usia yang masih terbilang balita, Alvaro sempat menangis dan merasa ketakutan. Hal ini lantas memancing emosi dan kepanikan dari pelaku dan berujung melakukan pembunuhan terhadap korban. Menurut pengakuan pelaku, korban
setelah meninggal dunia dibungkus dengan tas plastik hitam. Lalu korban membuang jasad di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, tepatnya di Jembatan Cilalai pada malam harinya tanggal 9 Maret 2025. Tidak hanya kakeknya yang turut dimintai keterangan, polisi juga melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Pemirsa, bencana longsor dan banjir bandang menerjang Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara. Hingga saat ini 9 orang dilaporkan meninggal dunia dan hampir 2.000 keluarga terdampak. Banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir dan longsor terjadi akibat curah hujan tinggi mengguyur lokasi sejak 3 hari belakangan. Banjir dan longsor menghancurkan ratusan rumah milik warga. Hingga saat ini dilaporkan 9 orang meninggal dunia serta lebih dari 1.900 keluarga terdampak. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1 unit truk tangki Pertamina dan 2 minibus terjebak dan terbawa material tanah longsor. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. 1 mobil Innova dah. Nah, itu dia Innova ya. Masih kondisi mesin hidup. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebuah minibus yang sedang melintas terbawa material tanah longsor ke dalam jurang yang menyebabkan pengemudi dan penumpang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lokasi kedua, 1 km dari lokasi pertama, sebuah truk tangki Pertamina terbawa material tanah longsor dan menabrak sebuah warung kopi serta 1 unit minibus terbalik dan rusak parah pada bagian depan. Tiba-tiba aja nih. Oh, tiba-tiba longsor bang ya? Karena hujan ya bang ya, udah satu hari. Ada berhentinya. Ada berhentinya bang ya. Oh, di sini emang sering terjadi longsor bang? Oh, seperti apa bang? Kalau di sini emang enggak, yang di sana aja itu. Yang titik kedua. Baru kali ini lah berarti. Ya, kalau ini baru kali ini. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Beberapa pengendara yang melintas di lokasi kejadian terjebak macet hingga 14 jam. Istilahnya nunggu ini lah bang, nunggu evakuasi untuk jalan ini kan. Abang bersama keluarga bang? Ini bang Minda? Iya, bersama keluarga sama kawan. Kendalanya apa aja nih bang? Setelah lama tertahan di sini bang? Ya susah lah bang, semuanya lah, nyari makan susah kan. Oh, oke bang. Selain menutup seluruh ruas jalan lintas Sumatera, sejumlah rumah dan pemakaman juga mengalami kerusakan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis iNews Indra Mulia Siagian langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya Indra, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, dapat kami sampaikan kondisi saat ini kawasan ini masih diguyur hujan ya Mbak ya. Saat ini petugas dari BPBD, dari polisian dan TNI masih berjibaku di lapangan Mbak. Untuk korban sendiri hingga saat ini yang dapat kami informasikan itu ada berjumlah 10 orang ya Mbak. Di mana korban banjir bandang itu ada 7 dan korban longsor ada 3. Bagaimana kondisinya? Kalau para korban saat ini berada di Puskesmas Batang Toru ya Mbak. Dan untuk korban tewas sendiri? Belum ada beberapa yang masih belum dapat teridentifikasi
serta ada informasi yang kami dapat itu ada beberapa orang yang dinyatakan hilang, Mbak. Untuk korban banjir sendiri mengungsi di mana? Ini saat ini ada sejumlah pihak sudah mendirikan posko di daerah yang agak tinggi. Perlu kami sampaikan sendiri ya Mbak, kalau dari Kota Parangsi Dimpuan untuk menuju lokasi tersebut saat ini terputus total Mbak, sama sekali tidak dapat diakses. Lantaran ada sejumlah lokasi itu ditimbun tanah longsor Mbak. Ya, Indra, bisa ditunjukkan kepada kami bagaimana kondisi di sekitar Anda? Bisa tunjukkan melalui kamera Anda? Ya, untuk di sekitar saya saat ini seperti ini Mbak, ini lagi hujan deras. Ini saya ada di Kota Parangsi Dimpuan, ada sekitar 30 kilo lah dari lokasi Mbak. Lantaran di sana pun tidak dapat signal kita Mbak. Baik, untuk bantuan sendiri apakah sudah ada bantuan yang berdatangnya dari pemerintah setempat? Pemerintah setempat pun masih kewalahan juga Mbak, belum dapat ke TKP Mbak, lantaran ini dikepung Mbak, sama sekali kita dikepung, nggak bisa ke lokasi Mbak. Tadi Anda berkatakan bahwa jalur menuju ke sana dan dari sana menuju ke tempat yang lainnya ini terputus. Lalu bagaimana jika masyarakat ingin berangkat dari sana dan menuju ke sana? Ini hanya Kemana berjalan kaki Mbak. Mereka hanya berjalan kaki. Hanya berjalan kaki saja? Iya, nggak bisa. Kalau untuk kendaraan sendiri memang tidak bisa dilewati. Macam terisolir dia, Mbak. Oh ya, jadi akses jalan masih terputus, Indra? Iya, Mbak. Untuk bantuan sendiri, bantuan apa saja yang sangat diperlukan bagi warga di sana? Untuk saat ini ya, khususnya sandang pangan ya, Mbak ya. Mereka sangat membutuhkannya lantaran memang kesulitan mereka sampai saat ini baru pakaian-pakaian lah Mbak. Untuk lokasi Anda sendiri saat ini jauh dari lokasi banjir, Indra? Ya. Apakah lokasi Anda saya sendiri dari lokasi banjir ada sekitar 30 km Mbak. Oh, 30 km. Oke, baik. Terima kasih Indra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Pemirsa, banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Seperti inilah suasana di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat banjir bandang melanda. Dari video amatir yang direkam warga, terlihat material kayu terbawa luapan sungai Aek Garoga hingga menyapu ke permukiman warga. Tolong main dulu, amin, Tuhan. Tolong main ini, ayo, apa? Warga tampak histeris melihat harta benda raib tersapu banjir bandang. Banjir bandang kian meluas hingga ke 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Nadol. Warga pun berbondong-bondong mengungsi menghindari terjangan banjir. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah mengungsikan. Ini komandan keadaan sungainya. Kredit. Akibat peristiwa ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan mengalami luka-luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia, iNews melaporkan. Banjir hingga setinggi 2 meter merendam 4 desa di Mandaling Natal, Sumatera Utara. Sebagian warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir melanda Desa Hutaim Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal terekam video amatir warga. Ketinggian air mencapai 2 meter merendam ratusan rumah warga. Desa ini merupakan wilayah terparah dilanda banjir selain 3 desa lainnya yang juga terendam banjir setinggi 2 meter. 4 desa di Mandailing Natal yang dilanda banjir, yakni Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, Ranto Panjang, dan Desa Hutaim Baru. Lokasi 4 desa tersebut sulit ditembus lantaran debit sungai yang masih tinggi dan tidak mungkin dijangkau menggunakan perahu.
mendapatkan makanan. Dan yang paling terdampak ada di Kecamatan Muara Batang Gadis, tepatnya di Sulang Aling, yaitu Desa Utarim Baru, Desa Lubuk Kapur 1, Tokun 2, dan Tanto Panjang. Dan alhamdulillah menurut yang kita terpantau saat ini sudah mulai surut. Sejumlah warga yang terdampak banjir sudah ada yang mengungsi. Namun sebagian warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Di Kota Padang, 24.000 rumah di 5 kecamatan terendam banjir. Sementara di Padang Pariaman, ratusan warga terpaksa mengungsi akibat rumahnya terendam banjir. Rumah warga yang berada di bantaran Sungai Bantang, Kuranji, Batu Busua, Lambung Bukit, Pau, Kota Padang hanyut. Wih, astagfirullahaladzim ya Allah. Wih, ya ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tak jauh dari lokasi, sebuah rumah juga mengalami nasib serupa. Beruntung penghuni rumah sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Data sementara BPBD Kota Padang menyebut 5 kecamatan di Kota Padang terdampak banjir, 3 kecamatan diantaranya dengan kondisi parah, serta 24.000 rumah warga terendam banjir. Pemerintah Kota Padang langsung menetapkan status tanggap darurat terkait banjir ini. Sementara itu Kecamatan Ulakan Takpakis, Kabupaten Padang Pariaman, ratusan warga Nagari Kampuang Galapuang mengungsi ke surau imbas banjir yang merendam pemukiman mereka. Dari data BPBD Padang Pariaman, terdapat 10 kecamatan terdampak banjir. Tim SAR gabungan mengevakuasi 40 warga rantau panjang yang terjebak banjir luapan Sungai Batang Saman, Kecamatan Sasak Rana Pasisia, Pasaman Barat. Usai dievakuasi, langsung dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan. Sejumlah warga terdampak banjir mengungsi di pengungsian sementara yang telah disiapkan pemerintah daerah. Tidak hanya banjir, cuaca ekstrim juga mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa 3 rumah warga di Kecamatan Bonjol dan Simpati Kabupaten Pasaman. Petugas gabungan bersama warga membersihkan pohon yang menimpa rumah warga. Pohon tumbang juga menutup jalan. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Jembatan putus akibat banjir di wilayah Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur akan segera diperbaiki. Pemerintah Lombok Timur akan membangun jembatan sementara. Jembatan yang menjadi akses utama warga Desa Perigi dan Desa Puncak Peringgo ini putus akibat banjir akibat luapan beberapa waktu lalu sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemerintah Lombok Timur akan membangun jembatan darurat sementara untuk warga. Bupati Lombok Timur Hairul Warisin yang meninjau langsung lokasi menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk membangun kembali jembatan yang terputus. Tidak lama lah, paling saya bisa kasih batas waktu 3-4 hari akan datang. Jembatan sementaranya dari sini itu sudah ada di sini, ya. Jadi tinggal dipasang nanti itu karena itu praktis, ya, tidak perlu tidak perlu bekerja lama lah, bukan layak lagi. Jadi jembatan ini bisa dilewati oleh mobil yang bawa barang 5-7 ton itu, ya. Cuma tidak boleh kita lepas begitu saja dan tidak bebas maksud saya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi. Selain Ira, rehabilitasi juga diberikan kepada 2 orang di jajaran ASDP, yakni Muhammad Yusuf Hadi serta Hari Muhammad Adi Caksono.
Pada 20 November lalu, mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lainnya, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Hari Muhammad Adi Caksono. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Kini ketiganya mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Penuntut umum dari KPK terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden. Usai pengumuman pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi mendatangi gedung KPK. Susilo Aribowo, pengacara ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi, menyebut kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK untuk mengecek apakah lembaga anti rasuah telah menerima surat rehabilitasi atau belum. Jika sudah, ia meminta pembebasan terhadap kliennya dilakukan malam kemarin. Akan mengecek apakah surat itu sudah sampai atau belum. Oh gitu ya. Ya, kalau memang sudah sampai tentu kan kita akan mengajukan pembebasan terhadap. Dan itu hari ini malam ini ya berharapnya ya. Harapan saya malam ini gitu. Tentunya kalau saya juga belum tahu suratnya, saya juga belum menerima. Kalau memang dari KPK sudah menerima tentunya kan. Pemberian rehabilitasi sebagaimana dengan amnesti dan abolisi merupakan kewenangan Presiden dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung. Dan berikut pengertian rehabilitasi berdasarkan pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Pemulihan tersebut diberikan karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai akan cegah masuknya barang bekas atau thrifting di pelabuhan. Purbaya juga akan lakukan investigasi untuk bongkar praktik nakal impor produk ilegal. Niat Purbaya mencegah masuknya barang pakaian bekas ilegal alias thrifting kian kukuh. Menteri Keuangan itu mengaku akan lebih teliti agar semua barang ilegal tidak beredar di Indonesia. Purbaya bahkan berniat akan memasang mata lebih banyak agar tidak ada celah bagi barang ilegal masuk ke Indonesia. Salah satunya melakukan pengawasan di pelabuhan. Menteri Keuangan Purbaya juga akan melakukan investigasi untuk membongkar praktek nakal impor ilegal. Ya nanti kita cegat di pelabuhannya, kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam
dari kasus-kasus yang nyelundup pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi mengaku para pedagang membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke oknum petugas di pelabuhan. Rifai juga mengklaim adanya pembayaran suap guna meloloskan pakaian bekas impor ilegal. Memang masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Masuknya, Pak. Karena selama ini, Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Langkah tegas Purbaya melawan praktek pakaian bekas ilegal tidak main-main. Purbaya mengklaim gebrakan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah melindungi produk dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa haram pengenaan pajak untuk berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya sembako, rumah yang dihuni, hingga pajak gaji karyawan di bawah 7 juta. Fatwa itu dirilis dalam Munas MUI akhir pekan lalu. Hidup makin susah, harga pangan mahal, gaji pas-pasan dan beli rumah pun tak terjangkau. Di tengah segudang kesulitan itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI merilis fatwa baru soal pengenaan pajak. Dalam Munas akhir pekan lalu, MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan bagi warga yang mampu secara finansial. Dalam daftar fatwa baru, MUI mengharamkan pengenaan pajak bagi karyawan dengan penghasilan di bawah nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas. Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Ni'am menjelaskan batas nisab emas bisa jadi acuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Merujuk aturan Basnas, nisab 85 gram emas setara dengan 85 juta rupiah. Ini artinya karyawan dengan gaji 7 juta ke bawah tidak boleh dikenakan pajak. Selama ini dalam aturan perpajakan, hanya karyawan bergaji 4,5 juta per bulan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Selain soal pajak gaji karyawan, MUI merilis fatwa haram pengenaan pajak terhadap beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya pajak bumi dan bangunan yang dihuni tidak boleh dikenakan pajak berulang. Bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga haram dikenakan pajak. MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu, Dirjen Pajak mengaku akan berkoordinasi dengan MUI soal fatwa pajak, mengingat PBB selama ini dipungut oleh Pemda, bukan pemerintah pusat. Karena sebenarnya yang ditanyakan itu PBB P2, pedesaan perkotaan, pemukiman itu di daerah. Di kami hanya PBB yang terkait dengan kelautan, perikanan, sama pertambangan, sama kota. Saat ini, pemerintah telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan IMB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Majelis Sidang Komisi Informasi Publik mencecar KPU RI dalam sidang sengketa salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Majelis Sidang mempertanyakan alasan persembunyian 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. Sidang sengketa salinan ijazah Joko Widodo atas gugatan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi kepada KPU RI digelar di Jakarta. Dalam sidang, majelis hakim mengamuk dan mencecar KPU karena menyembunyikan 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. Ke-9 informasi yang disembunyikan termasuk diantaranya nomor ijazah, tanggal legalisir hingga tanda tangan Rektor UGM dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Sekarang ketika pendapatnya diikuti kok bilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kok mau mediasi ijazah lagi? Oh, yang ditangkap. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Tipe toh Mas.
Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara belum melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah majelis. Kalau majelis terkait yang tadi dihitamkan itu ya dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Tersangka fitnah ijazah Jokowi sekaligus pakar telematika Roy Suryo memastikan scan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah bohong. Sementara Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan menegaskan hasil scan ijazah tersebut asli. Yang paling penting untuk menunjukkan bahwa ijazah itu yang tadi katanya Andi Azwar dulu itu scan dan ternyata itu sama dengan sama dengan si Sandi ya. Lanjut. Jadi sebentar Mas Roy. Ya. Jadi Mas Roy menduga apa yang disampaikan oleh Bung Andi Azwan scanan tadi adalah dari Dian Sandi. Ini udah jelas ini dari Dian Sandi. Dari Dian Sandi. Namanya analisis histogram. Kalau dua gambar yang berbeda, warnanya juga akan berbeda. Ini warnanya sama persis. Mana merah, mana kuning dengan histogram itu akan kelihatan penuh ya. Opacity-nya bisa kita atur, kemudian kita bisa atur di situ. Jadi artinya ini sama persis. Ini yang kiri scan dari ya, Mas Andi Azwan. Andi Azwan. Yang kanan ini Dian Sandi. Dian Sandi. Lihat sama nggak? Warnanya sama, artinya ini dari sumber yang sama. Nanti kalau kurang jelas mungkin ada. Oke, Mas Roy meyakini bahwa ini dari sumber yang sama. 1000%. Ini sama. Loh, artinya tadi ada garis merah kebohongan publik dong. Kebohongan publik. Nah, sekarang buktikan. Kebohongan publik. Nanti Kebohongan publik. Ini Mas Bang Andi Azwan telah melakukan kebohongan publik. Ya, yang dikeluarkan oleh si Andi Azwan tadi kan cuma segini. Bisa aja diambil dari file lain. Bukan full. Kalau mau fair tampilan full, kelihatan nggak merahnya? Ya, ini ada garisnya. Iya, makanya sama. Oke, ada lagi nggak ya file saya? Lanjut, kayaknya sudah. Jadi artinya sekali lagi malam ini saya bisa pastikan yang disebut scan itu adalah bohong. Nah, itu aja. Pak Iman, saya mempertanyakan tadi itu adalah dengan tone mapping algoritma. Bukan, saya tanya. Ini penting. Karena tadi sudah diklaim bohong, Bang Andi Azwan ini dapat dari mana? Katanya dari Dian Sandi menurut Dia Bang katakan bohong, terserah untuk dia. Tapi dan keyakinan saya. Enggak, dari mana Jadi dapatnya? saya begini. Dari mana? Katanya sederhana. Saya nggak bisa sebutkan Pak Iman. Tapi Anda klaim bahwa itu asli. Dari mana? Saya tidak sebutkan. Tapi Anda klaim itu asli. Iya, pokoknya saya tidak sebutkan. Yang saya mau tanyakan. Jawab dulu. Itu asli. Saya sebutkan, saya bilang ya. Asli. Ya. Udah ya? Asli ya? Asli kok nggak ada embosnya. Nggak masalah. Asli Yang nggak mau ada katakan itu. watermarknya. Saya mau tanyakan. Iya. Yang masalahnya kemarin itu adalah fotonya Dumatno. Asli atau enggak itu aja udah Dumatno nanti. Asli atau enggak? Tim pembela Roy Suryo CS mempertanyakan keberadaan ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sementara itu pengacara Jokowi memastikan sudah pernah melihat ijazah tersebut dan saat ini sudah berada di tim Lab 4 Polri. Berikut cuplikan dialog program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wijaksono. Dari tadi ribut tentang ijazah asli dan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya. Betul? Pernahkah kita melihat ijazah aslinya sampai sekarang? Saya bertanya, pernahkah kita melihat ijazah aslinya? Oke. Mas Aiman tadi di pembukaan mengatakan 1 tahun kasus ini, mungkin merefer ke masalah Roy Suryo. Kalau kita lihat rekam jejak digitalnya, saya buka lagi tadi, itu sejak 2014 masalah ini dipersoalkan. Iya. 11 tahun Mas. Dalam 11 tahun pernahkah kita melihat asli Jokowi? Dalam beberapa kesempatan menjelaskan podcast saya pernah sampaikan juga, Rektor UGM mengatakan ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Artinya saksi, kalau kita bicara saksi yang bisa menyampaikan keaslian itu, ya bukan ini. Kalau kemudian teman-teman kepolisian mengatakan ada lebih dari 100 bukti, Mas Roy dalam beberapa kesempatan saya mendengar, saya sepakat, satu bukti utamanya itu ijazah aslinya mana? Menurut saya bukan tidak pernah ijazah itu ditunjukkan, pernah ditunjukkan.
Pertama, tidak kepada publik, Mas. jangan tidak kepada publik. Boleh saya bicara atau gimana? Atau satu terus nih? Tadi potong-potong tadi. Saya baru sekali ini ngomong nih, apa kan? Ya, jadi pertama ijazah itu pernah tunjukkan, ya. Pertama ditunjukkan juga kepada kami para penasihat hukum, karena kalau kami nggak lihat, kami juga mungkin nanganin, Bang. Kami juga jelek-jelek ini punya integritas. Jadi Anda mengatakan kalau Anda tahu bahwa itu palsu, Anda nggak akan mau jadi kuasa hukum? Saya mundur. Anda mundur? Saya mundur. Karena tahu itu asli, maka Anda mau membela Pak Jokowi? Betul. Oke, baik. Dan ini prinsip integritas. Ya. Jadi pertama adalah ijazah itu sudah kami lihat, lalu ditunjukkan oleh Pak Jokowi di sekitar 10 wartawan mainstream pada saat mau didatangi oleh teman-teman TPUA. Sambil menunggu dia tunjukkan, semua lihat. Solo. Kedua, ditunjukkan lagi di Polda pada saat kami membuat laporan. Lalu diambil oleh Barreskrim pada saat kami dilaporkan untuk dilakukan lapor. Ya, jadi sudah 2 kali dilapor dan terakhir itu sudah disita. Ya, saya pastikan ijazah itu ada. Enggak, saya nggak perlu foto lah, karena betul-betul saya akan bertanggung jawabkan ini secara profesi. Ijazah itu ada, ya, dan nanti memang pada saatnya akan ditunjukkan sesuai janji Pak Jokowi. Jadi jangan berasumsi dulu. Pemirsa, Indonesia menyiapkan pasukan untuk dikirim sebagai tentara penjaga perdamaian ke Gaza, Palestina. Pasukan ini akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Indonesia bersiap untuk mengirimkan pasukannya ke Gaza, Palestina. Total akan ada 20.000 personel TNI yang berangkat dalam misi perdamaian ke Gaza. Rencananya pasukan ini akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Tidak hanya itu, TNI juga menyiapkan 2 kapal rumah sakit lengkap dengan helikopternya. Kontingen pasukan perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit. Nanti di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi bantuan mekanis. Presiden Prabowo pun telah berbincang melalui daring dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Sabtu 22 November lalu. Kedua pemimpin negara berdiskusi untuk mekanisme pengiriman pasukan guna menjaga stabilitas di Gaza. Sementara itu, saat ini warga Gaza masih kesulitan untuk mendapatkan makanan. Makanan yang ada belum tersebar merata di kota Gaza. Anak-anak di kota Gaza pun setiap harinya harus berusaha bertahan hidup seorang diri, lantaran banyaknya di antara mereka yang harus kehilangan kedua orang tuanya. Tak hanya itu, cuaca ekstrim juga mulai menerjang Gaza. Para pengungsi harus berpindah tempat akibat banjir dan angin kencang. Mereka juga harus bersiap hadapi musim dingin. Hizbullah mengadakan prosesi pemakaman untuk Komandan Militer Haitham Tabatabai dan beberapa rekannya yang tewas dalam serangan udara Israel. Para pelayat dan anggota Hizbullah membawa peti mati melewati jalan-jalan sebagai penghormatan terakhir atas tewasnya salah satu komandan Hizbullah, Haitham Tabatabai. Hizbullah juga merilis pernyataan duka cita atas wafatnya Tabatabai dan mengutuk serangan yang dilakukan Israel. Sebelumnya Haitham Tabatabai dan beberapa rekannya tewas dalam serangan udara Israel di Haret Reik, pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Israel sendiri diketahui telah melancarkan beberapa serangan di wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah pada 27 November 2024. Sejumlah tentara militer berjaga-jaga di kota Homs, Suriah. Penjagaan dilakukan menyusul serangan suku Bani Khalid yang memicu ketegangan di kota Homs. Anggota suku Khalid menyerang lingkungan Al-Zara yang mayoritas penduduknya beragama Alawi di kota Homs, Suriah Barat. Rekaman menunjukkan toko-toko yang rusak dan mobil-mobil dengan jendela yang pecah serta patroli keamanan yang menjaga sejumlah area di kota Homs. Eskalasi konflik antara suku dan kelompok di Suriah ini meningkat
menyusul pembunuhan pasangan suami istri dari suku Bani Khalid di kota Zaidal yang menurut anggota suku dilakukan oleh penduduk distrik kota Homs. Atas kejadian ini pihak berwenang pun memberlakukan jam malam yang berlangsung hingga pukul 5 pagi. Pemirsa, Vision Plus kembali menghadirkan original series terbarunya yang berjudul My Chef in Crime. Series ini merupakan sebuah drama kriminal investigatif yang menggabungkan elemen forensik, kuliner, dan juga romansa. Para pemeran dan tim produksi nampak begitu antusias mendalami karakter dan alur cerita dalam sesi Big Reading original series terbaru Vision Plus, My Chef in Crime. Series bergenre kriminal investigasi ini diperankan oleh sejumlah aktor dan aktris papan atas, seperti aktris Cynthia Mariska yang berperan sebagai Vita, sosok polisi ambisius yang tegas dan cerdas, dan aktor Roy Sungkono yang berperan sebagai Rama, seorang chef yang juga harus terlibat dalam investigasi kriminal. Servita ini salah satu polisi yang cukup ambisius, yang ingin sekali memecahkan kasus-kasus yang dia dapat. Dan menariknya dari ambisiusnya dia ini ngebongkar beberapa hal yang ternyata sangat besar. Rama bukan tipe chef yang belajar dari sekolahan, tapi emang dari kecilnya orang tuanya udah ngajarin dia tentang masakan. Tapi Rama tuh punya gift, dia punya indera penciuman yang lebih tajam, jadi dia bakalan ngungkap tuh investigasi-investigasi. Series yang disutradarai oleh Sondang Pratama ini merupakan genre yang masih jarang digarap dalam industri series di Indonesia. Proses pemilihan pemeran pun dilakukan dengan cermat agar karakter yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan cerita. Ini genre yang sudah ada nih, genre crime investigasi, mungkin jarang diangkat ya di series-series yang ada di sekitaran kita ya. Kebanyakan drama, romcom, terus mungkin action. Untuk investigasi itu kayaknya masih belum banyak ya. Series My Chef in Crime dijadwalkan akan tayang di platform kesayangan Anda, Vision Plus, pada awal tahun 2026 mendatang. Dari Jakarta, Abdul Aziz Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Media Group kembali menggelar Kampus Connect, kali ini di Universitas Tarumanagara, Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari upaya iNews Media Group untuk memperkuat literasi dan inspirasi di kalangan mahasiswa. Para mahasiswa antusias mengikuti acara iNews Media Group Kampus Connect. Di hari pertama ini, antusiasme mahasiswa sudah terlihat sejak pagi. Di acara ini para mahasiswa bisa belajar menjadi talent dan juga jurnalis. Dalam acara ini juga pemirsa, mahasiswa bisa menghadiri sesi sharing session serta walk-in interview dari iNews Media Group. Acara ini akan digelar selama 2 hari hingga besok 27 November.